Ini dengan anak Adi nih ya, kelas 8A. Iya betul Pak, Oke, betul. Ngomong-ngomong, anak Adi tadi itu belajar apa di kelas? belajar IPA Pak. Oh, belajar IPA ya, berarti Pak Adi ya gurunya. Iya. Oh, iya, oke. Sebelumnya Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada anak Andi ini karena sudah menyempatkan waktunya untuk menemani Bapak di ruangan ini. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Andi ini, apakah anak Andi ini pernah melaksanakan sesi konseling sebelumnya? Belum pernah Pak, ini pertama kalinya saya melakukan sesi konseling. Nah, oleh karena itu Bapak jelaskan dulu ya apa itu konseling. Nah, konseling itu merupakan layanan yang akan diberikan oleh konselor kepada konselingnya dengan tujuan agar masalah konseling tersebut dapat terselesaikan atau terpecahkan masalahnya. Jadi di sini Bapak bertugas sebagai konselor dan anak Andini itu bertugas sebagai konseling. Dan saya juga menyampaikan kepada anak Andini bahwa di dalam sesi konseling itu terdapat asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan itu dipegang teguh oleh konselor. Jadi nantinya anak Andini tak perlu takut untuk menceritakan masalahnya secara detail dan meluas. Bapak akan menjamin kerahasiaan dari masalah Andini, anak Andini. Oh, jadi begitu ya Pak? Ya, begitu nak. Oke. Nah, untuk memasuki sesi konseling kita, Bapak nih ingin menyepakati waktu kepada anak Andini. Bagaimana waktunya untuk sesi konseling pada pagi hari ini sekitaran 20 menit. Apakah sudah cukup anak Andini? Saya rasa itu sudah cukup. Kalau boleh Bapak tahu permasalahan apa yang sedang dialami oleh anak Andini sehingga ingin cerita ke Bapak? Jadi saya itu sekarang merasa sedih Pak karena akhir-akhir ini guru saya itu sering memarahi saya. Memarahi anak Andini? Kalau boleh Bapak tahu, apa penyebab anak Andini itu sering dimarahi oleh gurunya? Mungkin karena saya sekarang selalu telat mengumpulkan tugas seperti itu Pak. Bisakah anak Andini menyampaikan alasan-alasannya mengapa anak Andini itu sering lambat mengumpulkan tugas, bahkan tidak mengumpulkan tugasnya kepada gurunya? Jadi akhir-akhir ini saya merasa jenuh dan bosan dengan kegiatan belajar di kelas. Terus saya juga merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas yang menumpuk. Nah, jadi anak Andini ini merasa jenuh ya dan bosan. Begitu pula dengan kesulitan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya sehingga tugas-tugas anak Andini itu menumpuk. Apakah seperti itu anak Andini? Iya, seperti itu Pak. Jadi ketika saya merasa bosan, saya memilih untuk tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak mau terlalu kelelahan karena saya takut akan jatuh sakit. Jadi saya tidak ingin memaksakan diri saya Pak. Oh gitu ya. Jadi anak Andini ini memilih untuk tidur daripada mengerjakan tugas. Seperti itu ya anak Andini? Iya Pak. Saya tahu kalau saya lakukan itu tidak benar. Tetapi saya nyaman lakukan hal itu dan saya juga seharusnya sekarang lebih giat belajar karena sebentar lagi sudah mau UAS. Nah betul, apa yang dikatakan oleh anak Andini itu kan anak Andini sudah sadar akan tanggung jawabnya sebagai peserta didik. Oleh karena itu anak Andini seharusnya itu harus lebih giat belajar lagi karena sudah mendekati ujian akhir semester. Iya Pak. Terus apa kendalanya anak Andini? Mungkin kalau kendalanya saya itu membutuhkan motivasi agar bisa semangat untuk lebih giat belajar kembali. Oh jadi anak Andini ini membutuhkan motivasi agar semangat belajarnya itu kembali ya? Seperti itu? Iya Pak, karena jika saya terus seperti ini, saya takut nanti saya dikeluarkan. Jadi aku mengerti perasaan Mona. Jadi anak ini sudah merasa jenuh, merasa bosan, bahkan kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya sehingga tugas anak ini itu menumpuk. Begitu pula anak ini itu nilainya turun drastis dan timbulnya kecemasan pada anak ini karena tentunya akan dikeluarkan oleh sekolah. Seperti itu. Iya seperti itu Pak. Nah, Bapak sangat paham tentang perasaan anak ini. Anak sosial anak ini itu seharusnya menyukai hal-hal yang baru dan menyenangkan seperti berkumpul bersama keluarga, teman, bahkan menonton televisi. Iya betul juga sih Pak. Oke, anak ini coba pikirkan apa yang harus dilakukan anak ini agar semangat belajarnya itu kembali.
Biasanya itu mungkin menonton TV atau membaca buku atau mungkin juga jalan-jalan bersama teman dan keluarga. Nah, menurut Bapak itu merupakan ide yang bagus yang dapat diterapkan oleh anak ini untuk mengembalikan semangat belajarnya. Apakah anak ini punya rencana lagi untuk memulihkan semangat belajarnya? Mungkin untuk kedepannya Pak, saya akan merencanakan untuk mengatur ulang aktivitas, kemudian mengatur jadwal-jadwal belajar saya, dan juga mungkin akan menyempatkan waktu jalan-jalan bersama teman di hari libur. Dan saya juga akan memaksa diri saya untuk membaca buku untuk merubah perilaku saya, Pak. Bapak sangat senang mendengar perencanaan anak Andini. Oleh karena itu, Bapak ingin bertanya kepada anak Andini, apakah anak Andini bisa menjalankan sungguh-sungguh perencanaan yang telah diungkapkan oleh anak Andini itu sendiri? Tentu saja Pak, karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dengan prestasi yang saya capai. Nah, oke. Saya juga percaya kepada anak Andini karena saya lihat anak Andini ini merupakan tipikal seorang anak yang bersungguh-sungguh dan anak yang ingin merubah dirinya. Dan apa yang direncanakan anak Andini itu merupakan hal yang terbaik untuk diri anak Andini itu sendiri. Saya senang sekali Pak jika hal ini saya lakukan dengan baik. Saya berjanji akan terus belajar lebih giat lagi dan menjadi orang sukses yang membanggakan orang tua saya. Nah, Bapak juga selaku konselor atau guru BK di sekolah ini sangat senang mendengar antusias anak Andini. Apakah anak Andini ada yang lagi mau disampaikan kepada Bapak? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Pak. Oke, sudah cukup ya anak Andini. Jadi kebetulan sesi konseling kita pada pagi hari ini sudah cukup 20 menit ya. Jadi untuk mengakhiri sesi konseling ini, Bapak ingin menyimpulkan perbincangan kita atau percakapan kita yang tadi kita telah lakukan. Nah, pertama itu, Andini ini merasa jenuh, bosan, bahkan sering tidak mengumpulkan tugasnya, sehingga tugas anak Andini itu menumpuk. Nah, selain itu, anak Andini juga nilai-nilai yang telah dicapai ini itu buruk, dalam arti jelek, dan adanya ketakutan atau kecemasan akan tidak naik kelas. Akan tetapi anak Andini sini telah menemukan solusi yang tepat agar anak Andini ini bisa merubah atau mengembalikan semangat belajarnya. Apakah seperti itu anak Andini? Iya Pak, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya alami ini bisa saya atasi dan saya dapat kembali semangat dalam belajar. Jadi bagaimana perasaan anak Andini setelah tadi sesi konseling pada pagi hari ini? Sekarang saya sudah merasa lega dan senang karena sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan Pak. Nah, oke. Semoga Andini sukses dalam menjalankan perencanaannya. Dan Andini juga sukses untuk menemui Bapak di ruangan maupun di luar dan sekolah ini. Kalau ada yang ingin mau diceritakan lagi atau ada masalah yang dialami oleh anak Andini sendiri. Terima kasih Pak atas apa yang telah Bapak sampaikan, dan sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Oleh karena itu mungkin saya permisi dulu karena masih ada satu mata pelajaran yang sedang berlangsung di kelas. Baik, hati-hati ya di jalan, semangat dan harus sungguh-sungguh dalam belajarnya. Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.